Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam rukun. Melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Sahabat rukun, hari ini Abi di Kadispora, Sumatera Utara, dan tepatnya kita berada di stadion besar yang ada di Kota Medan. Dan ini adalah tempat berolahraga dan tempat event-event besar yang ada di Sumatera Utara. Tapi kita tidak bicara tentang event yang besar, tapi akan bicara nanti ketemu dengan orang besar yang awalnya adalah orang yang biasa-biasa saja. From zero to hero. Dari nol, tapi kini dia jadi pahlawan buat istri dan keluarganya. Nanti kita ketemu. Dari Abi Fadli, salam rukun. Melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Yuk, mari kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rukun. Melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Sahabat rukun, kita berada di Kota Medan, tepatnya di lintasan arena sepatu roda yang ada di Kadispora Pemprov Sumatera Utara. Hari ini kita akan bertemu kepada seorang ayah dari anak yang berprestasi di Sumatera Utara, dan beliau akan sedikit bercerita kepada kita bagaimana perjuangannya untuk masa depan anak-anaknya dan bagaimana upayanya juga untuk bisa menyelesaikan anaknya di dunia pendidikan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dikenalin Ustadz, namanya siapa Ustadz? Nama saya Wagiran. Dari mana Ustadz? Asalnya dari kota Pematang Siantar dan sekarang berada tinggal di kota Binjai. Ya, Ustadz Wagiran adalah teman kita, sahabat rukun, yang berjuang dari luar daerah ke kota Binjai demi keluarganya. Dan beberapa kegiatan sekarang, aktivitas di mana Ustadz? Alhamdulillah, saya sekarang Nazir Masjid Pancaran Bakti di kota Binjai. Masya Allah ya, kita belum banyak bercerita terhadap Ustadz kita Ustadz Wagiran, karena memang sebahagian dari ceritanya ke kita bahwa perjuangannya untuk sampai Binjai saja butuh perjuangan yang luar biasa. Mungkin maaf ada hina, ada celah, ada ya pandangan sebelah mata, bahasa-bahasa miris, tapi beliau punya anak-anak yang luar biasa dan prestasinya juga hebat. Jadi Ustadz ya termasuk di DMI Ustadz ya, Masya Allah. Iya, sekarang saya juga pengurus Dewan Masjid Kota Binjai, juga di NU Kota Binjai juga, dan juga di penjuru agama Kota Binjai juga. Kita kan tahu Ustadz bahwa Ustadz berjuanglah di rantau orang ini Ustadz ya. Yes. Dengan kedua saudara Ustadz ada di Jambi dan Lampung. Iya, Ustaz. Tapi Ustadz bisa membawa anak-anak Ustadz menjadi orang-orang yang luar biasa, anak yang soleh, anak yang soleha, malah banyak apa aja. Anak nomor 1 di mana Ustadz? Alhamdulillah, anak saya yang pertama perempuan, kuliah di UINSU dan alhamdulillah dapat beasiswa. Masya Allah. Dulunya sempat terpilih sebagai sekolah di sekolah mana itu Ustadz? Lulusan dari yang pertama SD Impres, selanjutnya MTSN Negeri Binjai, juga di SMA-nya di
sekolah Hairul Tanjung di Kota Medan. Ya, Masya Allah. Nah, Sekolah City unggulan. Foundation. Iya, termasuk susah ya Ustadz ya, Iya. untuk menjadi Sumatera. bagian dari Iya, siswa yang berada di sekolah apa tadi Ustadz? City Hairul Foundation Tanjung ya. Hairul Tanjung City Foundation. Masya Allah. Dan dia lulusan dari situ, sekarang SMA kuliah di unggulan. UIN. Masya Allah. Winsu ya, Ya Winsu. sahabat rukun, yang mau kita sampaikan juga selain Ustadz Wagiran ini adalah perantau yang datang ke Kota Binjai dengan perjuangan. Dia juga punya latar belakang yang dulunya memang pekerja biasa. Gimana Ustadz menafkahi anak istri waktu itu perjuangannya Ustadz? Awalnya saya berkeluarga bekerja di Kota Binjai, yaitu sebagai kerja bangunan penggali paret, ya kan, membuat paret selama 3 bulan. Setelah itu saya berpindah bekerja di PT Ocean Foam Kota Binjai selama 9 tahun Pak Ustadz. Masya Allah. Itu di bidang apa? Di bidang saya mekanik mesin untuk motif spring bed Spring bed Ocean ya. Foam. Selanjutnya setelah itu di tahun 2009 saya menjadi Najir Masjid Panjalan Bakti Binjai Timur. Sampai sekarang ini lebih kurang sudah 12 tahun menjadi Najir Masjid, juga guru madrasah Imadul Iman Binjai Timur, dan juga sebagai penyuluh agama Islam Kota Binjai. Ya Ustadz, alhamdulillah kita lanjut Ustadz ya. Masya Allah Ustadz ya. Itu anak pertama ya. Anak pertama. Dari SMA aja di sekolah yang terbaik, dan alhamdulillah sekarang di Winsu Sumatera Utara, jurusan apa Ustadz? jurusan komputer, Udah semester berapa? semester 5. Dan itu dia bayar lah. Itu dapat beasiswa sampai Masya tamat Allah. kuliah. Anak pertama cewek Ustadz ya? Anak pertama cewek. Masya Allah. Nah Ustadz, ini kebetulan kan kita di Wisma Atlet ya. Iya. Ini kan Ustadz bangga lah sebagai orang tua, karena anak Ustadz Wagiran juga termasuk bagian dari yang tinggal di asrama ini Ustadz ya. Iya, termasuk. Boleh diceritain Ustadz siapa namanya, apa kegiatannya di asrama ini Ustadz? Nama anak saya Muhammad Syahan Alvarez, yaitu salah satu atlet pencak silat yang kemarin mengikuti PON di Papua. Masya Allah. Dan Ustadz luar biasa, apa yang Ustadz tanamkan sama anak Ustadz sampai dia menjadi anak yang berprestasi dan juga kuliah Ustadz ya. Alhamdulillah kuliah di Winsu juga, jurusan Akidah Filsafat Islam. Akidah Filsafat Filsafat Islam. Islam. Dan sekarang sedang apa Ustadz? Sekarang anak saya Muhammad Syahan Alvarez sedang mengikuti tes bintara polisi melalui prestasi Pak Ustadz. Ya, Bangga ya. mudah-mudahan mohon doanya, semoga anak saya dipermudahkan Allah segala urusannya dan lulus menjadi bintara polisi. Masya Allah. Apa yang Ustadz ajarin? Tolong dulu berbagi cerita sama orang tua yang lain, karena orang tua pasti punya keinginan yang sama kayak Ustadz, anaknya sukses, soleh, dan semuanya berprestasi. Apa yang Ustadz tanamkan sama anak-anak? Boleh dibantu Ustadz? Nah. Memang saya semenjak dini dari anak-anak kecil, ya saya cuman menekankan agar supaya disiplin dengan ibadah, dengan belajar, karena kan saya dari orang biasa, dari rakyat kecil, tidak ingin kedepannya tuh anak-anak saya itu menjadi seperti saya juga gitu Ustaz. Jadi saya tanamkan untuk disiplin ibadah, disiplin belajar, supaya kedepannya menjadi anak yang soleh soleha, cerdas, dan mudah untuk berprestasi, juga pelajaran kuliah Ustaz. Masya Allah. Kan tentunya kehidupan Ustadz, mohon maaf Ustadz ya, tidaklah mungkin kita katakan berlebih Ustadz ya. Tentu dengan perjuangan yang Ustadz lakukan,
apa doa yang Ustadz sampaikan, Ustadz minta sama Allah sehingga Ustadz dan keluarga serta anak-anaknya bisa seperti ini, Ustadz? Ya tentunya semua orang tua eh, setiap beribadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya harapan orang tua itu menjadi anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang berguna bagi bangsa, agama dan negara, tentunya menjadi anak yang cerdas dan sukses ke depan. Kalau boleh tahu Ustadz, Ustadz kan juga anak ya, punya orang tua. Iya. Kalau membayangin anak-anak yang sekarang, dan Ustadz juga kan dulunya nggak juga kuliah ya, Ustadz. Iya. Tapi akhirnya Ustadz Wagiran bisa menyelesaikan. Bagaimana perjuangan Ustadz kok masih sempat akhirnya kuliah gitu? Alhamdulillah itu semuanya yang pertama dari doa kedua orang tua kita juga tentunya kan. Nah, orang tua kita juga keluarga, karena kan saya dulu sempat putus sekolah juga. Dan alhamdulillah semenjak tinggal di Kota Binjai tentunya banyak berteman lah kepada ustadz-ustadz ya, seperti Ustadz Padli juga, ustadz-ustadz di Kota Binjai yang akhirnya membantu untuk saya bisa melanjutkan pendidikan di perkuliahan, Ustadz. Alhamdulillah sudah sarjana pendidikan agama Islam. Masya Allah. Ustadz, nanti kita di tempat yang berbeda ya Ustadz ya. Kita akan bercerita tentang anak yang ketiga. Ya, oke, terima kasih Ustadz ya. Oke, nanti kita lanjut ya di tempat berbeda. Sebelumnya Ustadz, apa doa biasa Ustadz minta sama Allah tuh anak-anaknya? Doa saya cuman yang pertama khususnya untuk orang tua kita, yang kedua tentunya Robbi habli minas solihin. Masya Allah. Minta anugerahkan buat kita anak-anak yang saleh. Alhamdulillah. Ya Ustadz ya, nanti kita lanjutkan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustadz. Kita lanjutkan ya ngobrol-ngobrolnya Ustadz ya. Masya Allah. Kita juga bukan menyampaikan bahwa Ustadz orang yang hebat sekali, bukan Ustadz ya. Tetapi lebih kepada bahwa perjuangan Ustadz bisa membuat Ustadz berjuang dan menjadi pahlawan buat keluarganya. Masya Allah, anak pertama kuliah beasiswa, anak kedua juga kuliah dan sedang tes di Bintara Kepolisian. Dan yang ketiga Ustadz, ini anaknya tiga Ustadz ya? Tiga, Ustadz. Boleh diceritakan Ustadz anak yang ketiga? Anak saya yang ketiga yang pertama Amara Faiza Az-Zahra, yang sekarang lagi menimba ilmu Pak Ustadz di pesantren Darul Kolam Kota Binjai Pak Ustadz. Iya. Apa kegiatannya itu, pesantrennya apa yang sedang dia, yang lagi dituntut ilmu di sana apa Ustadz? Tentunya yang pertama tentang kedisiplinan, yang kedua tentang kemandirian, dan yang ketiga tentunya untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi anak Ustadz yang terakhir yang ketiga sekarang kelas berapa Ustadz? Yang ketiga itu yang perempuan masih SMP kelas 1 Pak Ustadz. Masya Allah. Sudah berapa juz Ustadz? Alhamdulillah masih 6 juz Pak Ustadz. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Ustadz, mungkin di akhir pertemuan ini Ustadz ya, apa yang Ustadz mau sampaikan sama Allah, bentuk rasa syukur Ustadz terhadap anak-anak yang Allah anugerahkan yang luar biasa nikmatnya. Begitu banyak Allah kasih nikmat sama Ustadz. Apa yang Ustadz mau sampaikan sama Allah? Ya tentunya yang pertama bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dilahirkan ke dunia ini melalui ibu kandung saya, ayah kandung saya, sehingga bisa juga menjadi orang tua, tentunya juga menjalankan nasihat orang kita tua dulu, supaya mendidik anak-anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang berbakti, anak yang cerdas, agar bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara tentunya, dan sukses ke depannya juga untuk bisa membahagiakan kedua orang tuanya Pak Ustadz. Masya Allah. Ustadz boleh izin sebelum ditutup Ustadz,
ada himbauan untuk para pendengar terhadap channel ini, apa harapan Ustadz channel ini untuk diapain Ustadz? Harapan saya mohon Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang menonton channel ini agar supaya subscribe, agar memberi jempolan supaya video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Ya sebelumnya Ustadz tutup apa Ustadz? Salam rukun nggak mana Ustadz? Ya, salam rukun. Melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Salam Ustadz, salam terakhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Wagiran. Insya Allah doa kita semua ayah-ayah yang di luar sana juga insya Allah mendapatkan anak yang saleh dan saleh. Amin ya. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih sahabat rukun. Insya Allah kita ketemu lagi dengan sosok-sosok orang tua yang hebat di luar sana. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rukun, ini adalah akhir dari pertemuan kita ya Ustadz ya. Ya, Ustaz. Kita menuju kembali pulang ya, insya Allah. Kemana kita Ustadz? Ke Kota Binjai. Ke Kota Binjai. Salam dari Binjai kemana Ustadz? Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Kata Rambutan. Ya Masya Allah, ini dia sosok Ustadz bersama saya. Alhamdulillah kita bersama-sama dengan saya, yang insya Allah kita dapat inspirasi yang dulu sebagai penggali paret, tapi Masya Allah dengan izin Allah tentunya, doa orang tua, kesabaran dari keluarga besar dan anak-anak yang dulunya memang berusaha, sekarang insya Allah sudah menjadi pemilik yayasan. Yayasan apa Ustadz sekarang? Yayasan SDIT Pancaran Al-Quran Kota Binjai. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi Ustadz ya. Ya sekali lagi tentunya kita ketemu dengan orang hebat yang dulu penggali paret, sekarang meroket. Masya Allah. Terima kasih sahabat rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz. Masya Allah.